Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 7 Mei 2022 berjudul Injil dan Lidah. Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus 3 ayat kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan lidah yang sama, saudara dapat memberkati atau mengutuki sesama. Dengan lidah yang sama, saudara dapat membina atau membinasakan orang yang Tuhan taruh di sekitar hidup saudara. Mari belajar mencermati penggunaan lidah dari lensa Alkitab, yaitu tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Penciptaan. Allah menciptakan dunia ini hanya dengan berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka perkataan saudara memiliki kuasa. Dengan lidah saudara dapat membangun atau menjatuhkan orang lain, mempererat hubungan pernikahan, kehidupan pernikahan, atau menghancurkannya, dan sebagainya. Ingat, perkataan saudara tidak pernah netral. Kejatuhan. Saudara akan disebut orang yang sempurna apabila saudara mampu menguasai lidah. Yakobus 3 ayat 2 yang tadi saya bacakan. Namun, siapa yang mampu untuk tidak membicarakan orang lain, bergosip, nyinyir, dan sebagainya, tidak menyalahkan orang lain atau tidak pernah mengeluh? Karena kejatuhan manusia dalam dosa, seluruh bagian di dalam diri kita tercemar dosa, termasuk lidah kita. Kita manusia yang celaka karena najis bibir dan layak untuk mendapatkan hukuman Allah yang adil dan suci. Penebusan. Sumber masalah lidah bukan berasal dari luar, tetapi ada di dalam hati manusia yang berdosa. Solusinya bukan dari dalam, tetapi dari luar diri kita. Solusinya ada di dalam Kristus. Kristus diam karena dia sedang menanggung konsekuensi dosa kita. Dia menanggung konsekuensi dari setiap kalimat berdosa yang kita ucapkan, yang melecehkan, yang menghancurkan orang lain, yang juga adalah gambar dan rupa Allah. Kristus diam menanggung dosa lidah kita, yang untuknya kita harusnya layak dihukum oleh Allah. Yang keempat, penggenapan. Semakin saudara memahami kaitan antara Injil dan dosa lidah, maka semakin saudara yang sekarang berada di dalam Kristus memahami perlunya akan anugerah Kristus setiap saat untuk menjaga pintu keluar masuk setiap kata-kata yang meluncur dari lidah kita. Perlahan tapi pasti, perubahan ini pasti terjadi. Di dalam Kristus, saudara akan dimampukan untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini yang secara nyata dalam keseharian kita. Di dalam Kristus, lidah saudara akan dimampukan untuk menceritakan betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tingginya akan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Sembari sekuat tenaga, kita juga akan mengajak orang lain yang belum mendengar akan Kristus dapat memuji dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi, dalam Injil Kristus, saudara dan saya diyakinkan untuk dapat memakai lidah ini dengan tujuan dan nilai yang baru, yaitu bagi dan untuk kemuliaannya saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun jikalau kami seringkali tidak mampu menguasai lidah kami. Kami sedemikian rupa menggunakannya untuk hal-hal yang jauh daripada perkenanan Tuhan, yang membawa kami ke dalam dosa. Melalui bagian firman Tuhan ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau sudah menebus kami, dan biarlah ini menjadi juga keyakinan kami di dalam praktek hidup kami, untuk kami memakai lidah kami untuk memberkati, bukan mengutuki, untuk menyatakan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.